Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana bi wa ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Guru kita rupane Mbah Ali Maksum rahimallahu taala. Ada dan saking ikilah matkur min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngani traweh ha ing traweh iku laisa ora ana apa ada iku qasiron cendak alat samani rakaaten ing atase 8 rakaat allati sholaha kang salat sapa nabi bihim kelawan sahabat Anas bidalilin kelawan dalile Anas annahum satemene Anas iku kanu ana sapa Anas sahabat iku yukamilunaha nyempurnakake ha ing nas nyempurnakake ha ing nas fi buyutihim ing dalem omahe nas iku yukamilunaha nyempurnakake apa salat tarawih ha ing nas fi buyutihim ing dalem omahe berapa omahe sahabat Anas. Jadi pendapatnya Mbah Ali Maksum menjelaskan bahwa dalil-dalil atau penjelasan atau hujjah yang sudah dijelaskan pada kalimat di atas ya bahwasanya jumlah sholat tarawih itu memang tidak ada qasiran ala samanin, tidak ada hitungan 8 rakaat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu menyempurnakan kekurangan dari 8 rakaat itu 12 rakaat itu di rumah masing-masing. Ya, sholaha bihim dalilin annahum kanu yukamilunaha fi buyutihim waqad ya fi buyutihim. Waqad bayyana lan teman-teman jelasake apa fi'lu Umar radhiyallahu anhu tingkah lakuwe Sayyidina Umar bin Khattab anna adadaha ing sak temene wilangane traweh iku isruna 20 tu in dalam sekarine annahu sak temene Sayyidina Umar jamaah ngumpulake sapa Sayyidina Umar annasa ing menungso akhiran ing dalam akhir ala hadal adad ing atase ikilah wilangan fil masjid ing dalam masjid wa wafaqahu lan nocoki hu ing Sayyidina Umar apa as-sahabat ala dalika ing atase mengkono-mengkono anak adada jumlah wilangan mau walam yujad lan ora denemake sapa mukhalifun wong sing nulayani miman sang ba'dam ing dalem sakwise sahabat minal khulafa'ir rasyidin saking khulafa'ur rasyidin pastamarulan nerosake sahabat yusalluna kang padha salat sapa sahabat jamaatan ing dalem jamaah isrina ing dalem 20 apa nih rakaate. Jadi penjelasan dari Sayyidina Umar ya bahwa jumlah rakaat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Beliau mengumpulkan ya baik itu laki-laki maupun perempuan yang kemarin kalau bukan laki-laki di rumahnya Ubay bin Ka'ab, sedangkan perempuan itu dikumpulkan di Sulaiman bin Abi Hathamah. Ya, beliau ini berdua adalah ahli Quran. Ya, ahli Quran disuruh untuk mengimami tidak mau, akhirnya dipaksa oleh Sayyidina Umar dan dua sahabat ini baik laki-laki Ubay bin Ka'ab dan Sulaiman bin Abi Hathamah ini mau mengerjakan atau menjadi imam tarawih. Ya,
tradisi mengumpulkan sholat berjamaah itu, jamaah sholat tarawih itu sejak Sayyidina Umar di masjid, dan semua apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat setelah Sayyidina Umar, dan itu terus menerus sampai sekarang, ya, terus menerus sampai sekarang. Wastamaru yusollunaha jama'atan isrinan rakaatan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman yang dikasih dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum tepana sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah insun wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah khulafair rasyidin al mahdiyina kang den paringi pituduh kabeh, abdu padha perpegangan tenanan sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnah bin nawajid kaya dene gigit garing. Dawe Kanjeng Nabi, kita disuruh untuk berpegang teguh pada sunnahnya Rasul. Kalau memang sunnahnya Rasul itu tidak ada, maka kita harus berpegang teguh pada khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, seperti Abu Ali bin Nawajid. Jadi kayak Anda memakan jagung atau memakan timun, digigit gigi garingnya. Jadi berpegangan teguh, jangan sampai lepas gitu. Zaratus minal fakir, nambahi sop al fakir. Yo, al fakir dalam hal ini adalah Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi Pekalongan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa kanjeng Nabi, iqtadu anuta sapa sira kabeh biladaini kelawan wong loro mimbakdi saking sakwise aku kanjeng Nabi, ya kuwi rupane Abi Bakrin, ya Abu Bakar, wa Umar lan Sayyidina Umar. Tambahan dari Kiai Masyhadi, Rasulullah pernah ngendika, iqtadu berpeganglah pada sunnahku kepada dua orang ini setelah saya. Siapa itu? Ya Abu Bakar dan Umar. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu menjadi sunnah yang kita ikuti, perpegangan ya. Jadi apa yang sudah dicetuskan atau ditularkan kepada Abu Bakar dan Umar ini memang harus kita kita jalankan, seperti kayak sholat sunnah tarawih 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Ya, kalau Sayyidina Umar kalau sholat tahajud itu tidur dulu. Kalau Abu Bakar mau sholat tahajud, sholatul malam itu habis isya langsung sholat malam. Semua bisa dilakukan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh dua sahabat. Ini perkataannya Nabi. Nah, aku sahno disuruh dua berpegangan pada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wasakolan giring utawa ngumpulake riwayatin ing beberapa riwayat. Anak Umar rasa temen Sayyidina Umar. Amaro perintah sapa Umar Ubayyan ing Ubay wayatiman lan anak wa Tamiman lan Tamim. Ad-Dariyah wa Tamim ad-Dari lan Tamim ad-Dari. Yakumani kang jumeneng lorone Ubayyan wa Tamiman ad-Dari binnas kelawan menungso. Bi isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaate. Sayyidina Umar pernah memerintahkan Ubayyan wa Tamiman untuk berdiri duanya untuk melaksanakan 20 rakaat. Fakat rawalan teman-teman nyeritakake riwayat sapa Al-Bahaqi Imam Bahaqi bi isnadin sahihin kelawan isnad as-sahihin kang sahih. Annahum satemene Anas kanu kang ana sapa sahabat iku yakumuna jumeneng sapa sahabat ala ahdi Umar radhiyallahu anhu saking zamane utawa mangsane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi isrina kelawan 20 apane rakaatane. Memang zaman beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari wa Muslim atau Rawa Al-Bahaqi mengatakan banyak sekali bahwa 20 rakaat itu adalah merupakan inisiatif ide dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena pada zaman Kanjeng Nabi itu kan tidak ada redaksi
sholatul traweh, tapi adanya sholatul lail, ya sholatul lail. Tapi sejak Nabi sudah meninggal, kemudian Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar, redaksi atau kata sholatul traweh itu muncul pertama kali, yaitu Sayyidina Umar dengan jumlah 20 rakaat. Wes sithik-sithik kelas loro kuliah ndi, Mas? Kelas loro kuliah tekan ndi? Halaman 62, Gus. Halaman 62. Dulu ya. Bapak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babak tulan in dalam babak tu ya. Babak tulan in dalam sakwise tinutur. Babak tulan in dalam sakwise tinutur fa inna mangko tawi kita iku naqulu ngucap sapa kita li ula ika krana maring wong akeh rupane alladzina yang akeh yamnauna akan padha nyegah sapa alladzina ziaratal kubur ing ziarah kubur. Jadi setelah pendapat-pendapat yang mengungkapkan adanya larangan ziarah kubur kemudian di counter oleh musonef atau mu'alif ini dengan beberapa madhab mereka yang mana menjadi rujukan bahwa ziarah kubur itu haram, ternyata apa yang jadi rujukan itu memperbolehkan, ya. Cuma kemarin dijelaskan ziarah kubur yang dijadikan menjadi haram itu apa? Kayak sampean mangan nih cerak kuburan, ya, umbi turun ning kono, kemudian apa namanya? Ya tabarruzuna, buang air, ya, buang najis lah, buang air, PHP itu. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh itu yang dilarang di kuburan. Tapi hukum ziarah kubur diperbolehkan. Ya, Bapak tu fa'inan naquli ulaikal ladzi yamna'una ziyaratul kubur ini menjelaskan bahwa ini semua sudah dikontek oleh beberapa pendapat ulama, terutama pendapatnya yang menjadi rujukan para penganut-penganut yang tidak memperbolehkan itu apa ditunjukkan, dilihatkan bahwa ini loh apa namanya ulama atau panutan Anda yang melarang ziarah kubur itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan itu. Hanya dijelaskan narjukum ngarep sapa kita antakra'u ing ta maca sapa kita hada ing ikilah litarau supaya padha ningali sapa sira kabeh bi anfusikum kelawan awak sira kabeh anakum ing satune sira kabeh fi wadin in dalem swijine ruang wadinul islami lan din agama Islam fi wadin akhir in dalem ruang sing meneh, ya, ruang sing meneh. Jadi narjukum, saya berharap untuk membaca saya berharap kalian untuk membaca keterangan ini yang tertulis dalam kitab ini masalah apa namanya larangan ziarah kubur. Mereka punya wiwadin bi anfusikum, punya ruangan sendiri dengan dan wadinul Islam fi wadin akhir, dan agama Islam punya ruangan sendiri. Artinya gini, orang yang melarang kubur, ziarah kubur itu punya ruangan sendiri, ya, punya ruangan sendiri. Orang yang memperbolehkan ziarah kubur itu juga punya ruangan sendiri. Mereka punya dalil masing-masing, ya. Tapi bagi kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ziarah kubur adalah boleh, dan itu fadkuru al-maut, itu mengingat kematian. Karena orang yang tidak pernah mengingat kematian itu orang yang kaku hatinya. Ketika kita ziarah kubur, maka kita akan mengingat suatu saat kita akan sama dengan nasibnya. Bagaimana nasib yang sudah dikubur, apakah perlu bantuan atau tidak, maka kita sebagai orang yang masih hidup perlu adanya ziarah kubur. Maka perlu annakum fi wadin wadinul Islam fi wadin akhir. Wala'allakum lam menawa-nawa sira kabeh idza ra'aitumuhu nalikane ningali sapa sira kabeh ing hada aklaktum iku aklaktum nglarat, dilarat amma saking barang antum mengkotai sira kabeh
alaihi ing atase ma min tahrimin bayani saking haramake tilka ziarati ing mengkono-mengkono ziarah kubur. Asyadda lan luwih banget li tahrimi krana haramake wanadilan saking ningali ilaman maring wong yujiyu kang gawe menangake sapa man ha ing ziaratul kubur atau tahrimul mau wayaf alu halan nglakokake ha ing ziaratul kubur bi ainil ikhtiqari kelawan ripat peninggal wa izdira in lan remehake wa tasmiyati lan ngarani nelarakake sapa wong kuburian ing wong kang sing seneng ziarah kubur, bangsa ziarah kubur. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah Anda membaca kitab ini, kemudian Anda harus melarat. Melarat itu apa? Merubah statement atau pendapat bahwa orang yang ziarah kubur itu tidak boleh diperbolehkan. Ya, apalagi orang yang mengecap atau mengklaim yang sukanya kuburian, orang-orang yang ahli kubur, orang-orang yang suka ziarah kubur. Biasanya kayak cacar pondok menjelang puasa itu kan ziarah kubur Wali Songo ditambah 1 Gus Dur, ya kan? Ya, orang-orang yang melarang ini yang mengatakan watas miyati kuburian, orang-orang yang suka ziarah kubur ini harus dirubah, mengklaim ziarah itu ya tidak boleh. Ini argumentasi pendapat untuk mengcounter orang biasanya membid'ahkan beberapa amaliyah yang sudah ditinggalkan oleh para kiai kita, para ulama kita. Dan masih sekarang, banyak sekarang ya kondisi sekarang itu ya ziarah kubur itu selain mengingat apa namanya, kita bicara status hukumnya ya, kalau boleh ada yang tidak boleh, tapi bagi kita adalah diperbolehkan. Tapi dari efek sosial itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Coba bayangkan kalau Anda melihat di Wali Songo itu atau Gus Dur itu, masyarakat setempat mendapatkan rezeki yang banyak kan? Mendapatkan rezeki yang banyak. Begitu besar jasa orang yang sudah mati aja sudah masih bisa memberikan rezeki bagi orang yang hidup. Maka ketika dalil-dalil ini, hadis-hadis ini atau argumen-argumen ini sudah dibaca oleh orang-orang yang melarang ziarah kubur, maka statementnya yang dulu yang melarang kubur itu dirubah. Ya, ra'aitumu aklaktum, maka melarat, merubah, mencabut. Amma antum alimin tahrimi tilka ziarah. Orang-orang yang melarang kubur, maka asyadda tahriman nadri ilaman yujizuha aw yaf'aluha bi'ain ikhtiqar wal istira'i wa tasmiyati kuburian. Jadi orang-orang yang suka menganggap SAG sarjana ahli kubur ngono gitu, SK sarjana kuburan ya, apa meneh sing suka golek klenek-klenek, mereka soalnya nggak pernah ziarah kubur, dikira itu orang yang ziarah kubur meminta pada orang yang mati. Bukan, kita masih meminta kepada Allah Ta'ala melalui orang-orang yang soleh menjadi wali-walinya Allah, itu para kekasihnya Allah. Para kekasihnya Allah punya kehidupan sendiri, bisa melihat kita yang nggak bisa melihat mereka. Contoh kecil lah, kalau Anda ditinggal kiainya kabundut, kemudian ada kintek Jus. Iya. Buatan Gus, masih lanjut. Nah, kalau kita punya masalah, kadang-kala kita diimpini oleh para guru-guru kita atau kiai kita, itu bentuk realitas kenyataan pada diri kita itu sendiri. Ya, maka perlu adanya kepercayaan bagi kita yang notabene adalah kita penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, maka ziarah kubur ini sebagai tradisi amalan-amaliyah yang kita jaga, karena ini peninggalan para ulama-ulama kita ya. Karena peninggalan ulama kita atau kiai kita ini, bagaimana kalau kita tidak bisa merawat, menjaga semuanya, maka tradisi seperti ziarah kubur itu akan hancur, akan hilang. Dan orang yang paling tenang kalau ingin tenang suasananya, ya ini kuburan.
wani ra kowe ning kuburan dhewean golek golek jodoh oleh pocong malah. Oleh pocong. Tapi setidaknya kata Gus Dur, kalau orang yang ingin kontemplasi, ingin menyendiri, ingin tenang, itu ya di kuburan. Bukan di mall, bukan di mana, tapi di kuburan. Itu sesuatu yang mengasihkan. Ya, makanya punya tirakat sendiri itu. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Wis, suwun ya. Lanjut besok. Iya, Gus. Suwun, Gus. Oke.